Di sebuah garasi, Charlie sedang memperbaiki pesawat kecil hadiah ulang tahun dari istrinya, Sarah. Saat ia sibuk bekerja, Sarah datang dan memberitahu bahwa ia akan segera berangkat ke London untuk menghadiri konferensi bisnis. Ia kembali mengajak Charlie untuk ikut, namun lagi-lagi Charlie menolak karena pekerjaannya menumpuk. Beberapa waktu kemudian, Charlie tiba di markas besar CIA. Menuju Departemen Dekripsi dan Analisis, ia melewati semua pemindai keamanan, teknologi yang ia ciptakan sendiri, hingga akhirnya sampai di ruang kerjanya. Tiba-tiba ia menerima pesan dari Inquiline, seorang misterius yang sudah bertahun-tahun menjadi sumber informasinya. Seperti biasa, Inquiline menawarkan data rahasia yang sangat berharga. Namun kali ini ia memperingatkan bahwa dokumen tersebut bisa membahayakan CIA. Charlie mencoba menebak lokasi Inquiline di Istanbul, tapi ia diabaikan. Charlie mulai menganalisis dokumen tersebut, namun bahkan kejeniusannya tak mampu memecahkan kode itu. Usai makan siang, ia kembali bekerja dan mendapat telepon dari Sarah yang mengabarkan sudah tiba di London. Sesuatu yang sudah ia ketahui karena diam-diam melacaknya. Mereka tak berbincang lama karena Charlie ingin kembali fokus pada dokumen misterius itu. Frustrasi karena belum bisa memecahkannya, Charlie membawa komputernya ke area terbatas dengan sistem canggih. Setelah berjam-jam bekerja, ia akhirnya berhasil membuka isi dokumen dan terkejut. Dokumen itu mengungkap operasi rahasia pemerintah. Serangan drone yang disamarkan sebagai bom bunuh diri, menewaskan 150 orang, termasuk pasukan khusus Prancis dan marinir Denmark. Semua ini diorganisir oleh kepala Moore, atasan Charlie sendiri. Malamnya, Charlie mencoba menghubungi Sarah, tapi tak ada jawaban. Keesokan harinya di kantor, Moore menemuinya dan membawanya ke ruang Direktur O'Brien. Di sana, O'Brien memberitahu ada serangan teroris di Hotel London, dan Sarah termasuk korban. Charlie menolak percaya, tapi Moore menunjukkan rekaman CCTV yang membuktikan Sarah memang menjadi korban. Sepulangnya, rumah Charlie dikerumuni wartawan dan dijaga polisi. Seorang temannya membantu ia masuk tanpa diganggu. Keesokan harinya, ia menghadapi Moore dan Supervisor Caleb, mempertanyakan kejanggalan serangan itu. Baginya, mustahil para teroris lolos dari ribuan kamera keamanan di London. Moore hanya mengatakan mereka sedang menyelidiki. Hari berikutnya, Charlie menjemput jasad Sarah di bandara. Di rumah, ia menemukan hadiah yang dibeli Sarah untuknya di dalam koper, membuatnya hancur secara emosional. Bosan berdiam diri, Charlie kembali ke kantor dan meretas kamera hotel untuk menyusun kronologi kejadian. Ia mengidentifikasi 4 pelaku. Miska dari Moskow, Lawrence mantan pasukan khusus Afrika Selatan, Horst seorang tentara bayaran, dan Gretchen mantan intelijen. Anehnya, Moore dan Caleb tidak terkejut, mereka sudah tahu. Charlie menyiapkan rencana berani. Ia menyelundupkan chip ke kantornya, menyalin semua file rahasia, lalu menghadapi Moore. Ia membeberkan misi-misi kotor Moore, mengancam akan membocorkan semuanya jika tidak diberi pelatihan penuh CIA, paspor palsu, uang, senjata, dan informasi pembunuh Sarah. Ia mengaku telah menyiapkan Dead Man Switch. Jika dalam 5 jam ia tidak memasukkan kode, semua bukti akan terkirim ke media besar. CIA mulai menyelidiki metode Charlie dan menemukan petunjuk bahwa ia menyembunyikan data di CD jukebox bar. Saat mereka membongkar itu, Charlie sudah berada di fasilitas pelatihan militer di bawah Kolonel Henderson. Meski buruk dalam menembak, Charlie mahir membuat bom dan menghafal identitas baru di bawah tekanan. Namun saat diminta menembak Henderson, tangannya gemetar dan ia tak sanggup. CIA akhirnya tahu Dead Man Switch itu bohong, namun Charlie sudah menyadap mereka lewat chip yang ia tanam. Saat Moore memerintahkan penangkapannya, Charlie lolos ke London lalu ke Paris mengincar Gretchen. Ia hampir membunuhnya, tapi ragu. Hingga akhirnya ia mencoba memanfaatkan alergi Gretchen untuk memaksanya bicara. Rencana berakhir ricu. Gretchen melarikan diri dan tertabrak mobil. Charlie mengambil ponselnya dan kabur. Berbekal informasi, Charlie menargetkan Lawrence di Romania, lalu mengarah ke Horst di perairan Baltik. Ia memancing Horst ke kapal yang diam-diam ia kendalikan, dan membawanya ke perairan Finlandia, di mana Angkatan Laut Finlandia dan Interpol menangkapnya. Beberapa waktu kemudian, O'Brien mengumumkan penangkapan agen-agen kotor yang menyalahgunakan CIA. Henderson menghampiri Charlie dan mengatakan ia bangga padanya. Setelah mengunjungi makam Sarah, Charlie pulang dan akhirnya menerbangkan pesawat hadiah istrinya. Terbang menuju kebebasan, tapi juga membawa luka yang tak akan pernah hilang.